Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Ini semua ada pegang Alkitab kan ya? Ada? Semua pegang Alkitab? Aman? Karena nanti saya mau random, minta tolong bantu bacakan, bisa ya, Pak, ya? Nanti, biasa kan kalau minta tolong bacakan ini biasa baris depan aja kan, nanti kita hitung ke belakang baris ke berapa gitu ya. Jadi supaya kita seger terus. Nah, teman-teman hari ini, saya minta waktunya nggak panjang-panjang, mungkin saya paling cuma 20 menit sampai 30 menit mungkin. Pendek aja, tapi yang kita mau bahas hari ini, saya minta tolong fokus 20-30 menit ke depan. Karena apa yang mau kita pelajari hari ini, termasuk saya juga, kita mau belajar hukum yang terutama, dasar dari segalanya. Jadi kalau kita benar-benar paham hukum yang satu ini, sebenarnya ada 2 tapi saya, akan bahas satu dulu. Benar-benar dimengerti, benar-benar diserap, benar-benar masuk ke dalam hati kita, baru next kalau ada kesempatan saya akan bahas yang keduanya, gitu. Ya, nah, ya sambil dibagikan ya Alkitabnya nanti kita ini. Jadi Eh, pembahasan saya hari ini itu tidak akan menyentuh ke mukjizat, saya nggak nyentuh ke berkat-berkat, saya nggak nyentuh ke penyembuhan, pengusiran setan lah, yang seperti itu. Karena itu semua pemahaman saya itu semua bonus. Kita sakit, terkadang memang karena kitanya yang nakal. Kita sudah tahu nih, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, tetap kita lakukan, kita sakit, ya sudah, itu namanya resiko, gitu, ya kan. Tapi ada juga terkadang Tuhan mengizinkan sakit itu datang sama kita, supaya kita ingat sama Tuhan lagi. Kadang soalnya orang itu lucu sih, kalau lagi baik-baik suka lupa, sakit dia ingat sama Tuhan, ya kan. Tunggu bangkrut dia ingat tuh dia sama Tuhan tuh, nanti kalau udah balik lagi nih, kaya lagi nih, lupa lagi udah. Gitu. Nah, makanya ada hal-hal hari-hari di mana kita merasakan, eee, keterpurukan, kesusahan, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi memang karena Tuhan itu mau kita balik sama Tuhan sebenarnya, ya. Sama seperti saudara ada di tempat ini sekarang, itu Tuhan baik. Saya ke mana-mana, ke lapas manapun saya bilang, "Tuhan itu baik loh." Saudara ini dikasih kesempatan, bener nggak? Coba kalau misalkan nggak dikasih kesempatan. Kita nggak tahu kan di luar sana, sekarang dunia ini, rusaknya bukan main. Seram, kadang saya ngelihat dunia ini seram, melihat orang Kristen sekarang juga seram. Kadang lebih 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 sadis daripada orang yang non-Kristen, gitu. Nah, makanya kita mau belajar nih, kita mau balik. Kita ini jadi orang Kristen tuh sebenarnya apa sih dasarnya yang bisa membuat kita itu berubah? Kadang mungkin teman-teman ada berpikir ya, gini, "Ih, tuh orang kok bisa ya, jadi orang begitu banget ya, baik banget." Nggak mikirin loh, nolongin orang tuh nggak mikir balasan, nggak mikir, eee, dibayar apa enggak. Saya ada temen satu, dan yang bikin saya sedih itu dia non-Kristen. Setiap saya ada masalah, dia ada di lini depan, dia paling pertama. Dia orang ini, orang Ambon. Orang Ambon itu memang saya tahu beberapa orang teman saya, itu setia kawan ya, hai itu dia bisa bela saya sampai sampai mati-matian. Bahkan mungkin rela mati untuk saya. Dan setiap dia nolongin saya, dia ndak kau tahu upahnya apa? Dia cuman dikasih Indomie goreng 2. Karena kan kita kalau lagi sibuk nih kita nggak sempet macam-macam, kita pikir, "Ah, udah deh, sekali buat rame-rame kita masak Indomie,
telur gitu kan. Biasa gitu kan kalau lagi pindah-pindahan rumah. Nah, ketika pulang kita mau mau kasih upah, maksudnya, tanda terima kasih, sudah bantu 3 hari, 4 hari pindahan rumah rapi-rapi. Dia nggak mau. Dia nggak mau, dia sampai bilang, "Kalau lu paksa gua ambil ini berarti lu bukan temen gua." Gitu. Nah, kadang saya berpikir, kok orang yang non Kristen aja bisa begini ya? Tapi kok orang Kristen nih, wis, kalau kita minta tolong nih, kebanyakan ya, nggak semua. Ya, yang di sini nggak ada lah ya, yang di luar sana, yang di sini nggak ada. Kalau diminta tolong nih, kita baru, "Bro, boleh nggak, aku tak minta tolong ngelakuin A," gitu. Wah, alasannya banyak, inilah, itulah, sibuk lah, apalah. Tapi ketika kita sebut, "Tapi duitnya gede nih, Bro." Itu jadwal dia yang tadi dia sebut hilang semua tuh. Tahu-tahu, "Oh, bisa bisa." Jadi, eee, kita belajar fundamental Kristen, dasar Kristen yang benar. Jadi kan kalau promosi Kristen itu sebelum kita jadi Kristen, saudara pasti teman-teman pernah dengar deh, mereka promosinya begini, eee, "Kenapa kamu? Kamu usahamu loyo ya? Kamu ikut Yesus, nanti Tuhan Yesus pasti berkati usahamu." Bener nggak? Bener nggak? Orang sakit, kanker. Kenapa? "Oh, sakit kanker udah bertahun-tahun." "Iya." "Oh, udah pergi ke sana ke sini nggak sembuh-sembuh." Pernah dengar nama Yesus nggak? Nama Yesus itu penyembuh, Maha Guru, Maha Penyembuh. Benar, nggak salah, tapi ini promosi menurut saya yang kurang tepat. Terus, ya bermacam-macam lah yang seperti itu, bener nggak? Kan nggak ada tuh orang bilang gini, datangin orang non-Kristen bilang, "Kamu tahu Tuhan Yesus nggak? Tuhan Yesus itu mati buat kita loh. Yuk ikut Tuhan." "Oh ya? Emang kalau ikut Tuhan Yesus gimana?" "Oh, pikul salib, sangkal diri." Kira-kira ada nggak yang mau? Orang Kristen aja banyak yang kabur, ya kan? Bener nggak? Banyak orang Kristen yang tidak kuat dengan beban mental, beban hidup, dia cari yang pintas-pintas. Ada yang pindah, sampai benar-benar pindah tidak menjadi Kristen lagi. Ada juga yang masih Kristen tapi menghalalkan segala cara. Ya sama aja, nggak ada bedanya, dua itu nggak ada bedanya. Nah, makanya kita buka di Matius 22 ayat 36 sampai 38. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Nah, saya minta tolong baris keempat, sebelah sebelah kiri baris keempat, orang kedua, terserah mau dari kiri mau dari kanan. Baris kiri, itu ya betul kiri situ. Nah, kiri baris yang keempat, orang yang kedua, dari kiri atau dari kanan terserah. Bacakan. Matius 22 ayat 30-36, minta tolong ya. Nggak apa-apa kalau belum ketemu pelan-pelan, kita santai kok. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. 37, dilanjutkan? Ya, terus. 37, jawab Yesus kepadanya. Ya, perhatikan ini. Kasihilah. Ya. Ya, terus perhatikan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Oke. 38. 38, itulah hukum yang terutama dalam yang terutama dan yang terutama. Dan yang pertama. Oke, amin. Makasih, Pak. Nah, nanti kalau ada ayat lagi ganti lagi. Tenang, Pak, nggak 2 kali. Nah, kita belajar. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ini Tuhan Yesus sendiri nih
yang ngajar nih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi sebelum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini orang, harta orang lain dan lain-lain, jangan mencuri dan lain-lain, semuanya itu. Yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jujur, saya itu asalnya bukan Kristen, saudara. Saya dari agama lain. Selama saya ke gereja, saya itu baru Kristen itu baru 23 tahunan, 20 tahunan lebih baru. Belum lama saya Kristen. Tapi saya belum pernah ketemu orang, ketemu pendeta yang mau jelasin ini. Baru ketemu itu baru-baru ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita tahu hal ini. Tapi apa kita mengerti apa arti dari kata-kata ini? Maksud dari kasihilah Tuhan Allahmu adalah ikuti perintah-perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jangan ngeyel. Nah, di mana kita bisa tahu perintah-perintah Tuhan? Di Alkitab. Makanya pendeta itu, pembicara itu, nggak lain dan nggak bukan, pasti suruhnya baca firman. Betul nggak? Ayo teman-teman, rajinlah baca Alkitab. Gitu. Itu kan semua setiap hari ya, mungkin saya nggak tahu di sini seminggu berapa kali ibadah, ada yang sampai setiap hari dan sehari 2 kali. Wah, itu isinya itu nggak jauh-jauh dari pasti disuruh baca Alkitab. Pertanyaannya kenapa sih harus baca Alkitab? Sebenarnya kan kalau kita baca buku-buku yang ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, mereka tulis buku, mereka kan bisa merangkum, betul nggak? Mereka merangkum. Jadi ayat ini dicampur ayat ini, dicampur ayat itu, dicampur nanti dikasih kasusnya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, kesaksiannya seperti ini, nah kita langsung paham. Tapi kenapa kita harus baca firman Tuhan? Supaya kita tahu langsung, nggak kata orang, Pak. Kalau kata orang itu bisa salah, betul nggak? Saya menafsirkan ayat A ya dengan tafsiran saya. Pendeta B menafsirkan ayat A dengan gayanya pendeta B. Pendeta C menafsirkan ayat A, ayatnya sama. Orangnya beda, tapi penyampaiannya beda-beda. Nah, ini kan nanti kita suka tabrakan tuh. Nah, butuhnya kita baca Alkitab adalah kita nanti akan paham. Kita akan paham bahwa, oh, ternyata Alkitab nulisnya begini loh, bukan begitu loh. Oh, jadi Alkitab itu menjadi Google Maps-nya kita di dunia ini. Ya, kita kalau mau kemana pakai Google Maps itu nggak mungkin nyasar, pasti sampai di tujuan. Entah kau dimasukin ke rawa-rawa mana dulu, nanti keluar-keluar jalan raya, pokoknya nyampe aja di tempat itu. Sama, Alkitab sama. Kita ada masalah, ada apa, itu Alkitab itu punya jawabannya. Kamu depresi, Alkitab ada jawabannya. Semuanya itu ada di Alkitab jawabannya. Orang jatuh miskin, orang dipukulin, orang digebukin, orang dihukum. Bagaimana? Itu ada semuanya. Nah, makanya kita baca. Gitu loh. Sekarang kita lihat. Yohanes 5 ayat 2 dan 1 Yohanes 5, sorry. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Sekarang yang sebelah kanan baris kelima dah.
yang paling ujung. Ya, kanan baris kelima yang paling luar, duduknya paling luar. Ada nggak? Saya kurang kelihatan nih. Ya, boleh boleh boleh. Iya, pokoknya yang kelima. Saya susah ngitungnya, agak kelihatannya nggak terlalu jelas. Yuk, bantu yuk. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Ini tanda bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, mengasihi Allah. Yuk, kalau udah silakan dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 Dan 3. Ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ini tandanya. Kalau kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jangan kebanyakan komplain. Saudara percaya deh, saya ini termasuk orang yang hidupnya keras dulu. Saya juga hidup di jalanan kok. Saya hidup di jalanan, saya ngerasain minum mabuk, saya ngerokok dari umur 4 SD. Saya kena hepatitis. Orang kena hepatitis sudah umur 20 lebih kan, udah nakal baru kena hepatitis A. Saya itu sudah kena hepatitis A kelas 6 SD. Karena waktu kelas 6 SD mau naik ke SMP, sekolah saya itu liburnya 3 bulan. Setiap hari minum. Setiap hari, dan itu kelas 6 SD saya minumnya bukan bir bintang, Mbak. Saya minumnya sudah yang berat-berat. Udah whisky, ya, tequila, yang seperti itulah, yang XO, Johnny Walker dan lain-lain. Saya kelas 6 SD sudah hepatitis. Nakal saya, Pak. Saya dulu nakal. Dan saya sangat bersyukur sekali. Ketika saya melewati hal-hal itu semua. Saya pernah belajar dukun-dukunan. Saya bukan beli sama dukun. Saya belajar, saya jadi murid. Saya bisa nerawang, saya bisa ngelihat orang, saya bisa dulu itu saya belajar itu bukan umur 20-an loh. Saya belajar itu di umur 16-17 tahun loh. Karena ada masalah keluarga. Masalah keluarga saya berat sekali dulu. Tapi ketika saya percaya Tuhan, saya terima Tuhan, saya ikuti perintahnya, saya baca Alkitab setiap malam saya baca Alkitab. Tapi itu di umur tahun 2003. Umur saya 20 tahun waktu itu. Saya umur 20 tahun, saya percaya Yesus, waktu saya ngerokok, saya disuruh berhenti sama pendetanya. "Will, kalau udah Kristen nggak boleh ngerokok," katanya. "Lu mau ngerokok, lu ngerokok deh. Puas-puasin deh tuh lu ngerokok tuh." Saya ngerokok sampai muntah-muntah. Saya paksain karena kan udah nggak boleh lagi kan. Saya pikir, wah, sikat terus lah sebanyak-banyaknya gitu. Tapi setelah selesai saya berhenti. Saya nggak ngerokok, saya berhenti total. Saya ikuti aturan yang Tuhan punya, saya ikuti. Perintah yang pendeta suruh, saya jalani. Saya disuruh. Waktu itu belum dikasih tahu doa pribadi. Saya cuma disuruh setiap malam baca Alkitab. Nah, saya baca Alkitab setiap malam. Ngerti nggak? Enggak. Jujur aja, kita kalau baca Alkitab pertama kali mah mumet pala. Bener nggak? Apalagi baca perjanjian lama tuh. Si A serang si B serang si C. Waduh, terus bikin apa?
ukurannya kan beda, 1 hasta, 2 hasta, apa, waduh puyeng pala, cuman baca aja udah. Pokoknya disuruh baca, baca aja udah. Nah, waktu itu keluarga saya lagi terkena ilmu hitam di pelet, disantet gitu. Satu hari saya lagi baca Alkitab, saya ingat sekali, saya waktu itu ikut salah satu hamba Tuhan yang bidangnya di pengusiran setan, mantan dukun. Dia bilang, "Kalau ada suara kayak suara tembakan di depan rumah malam, itu santet," dia bilang. Santet tingkat tinggi. Itu suaranya bener-bener kayak suara tembakan. Saya saya itu kamarnya, dulu rumah saya rada masuk ke dalam, ke belakang itu 30 meter, Pak. Nah, saya ada di ujung belakang kamar saya. Di meter ke-25 mungkin sampai ke mungkin di meter ke-25 lah saya punya. Nah, ada lagi bukan lagi baca Alkitab, saya lagi ngapain, lagi denger musik apa kalau nggak salah. Bunyi tuh, dar ya, dan itu bunyinya kayak di depan pintu kamar saya. Nah, logikanya suara yang bisa bikin sebegitu kencengnya itu cuman satu, pintu kena angin, ya kan? Pintu kena angin ceder kenceng gitu. Nah, setelah itu jam sudah malam. Kalau nggak salah saya itu sekitar jam 11, jam 12 malam. Nggak mungkin pintu pintu depan saya itu pasti udah ditutup. Nah, yang memungkinkan adalah kaca, jendela kaca. Waktu itu kan kita rumahnya jendela kaca pakai kayu, ada kacanya. Nah, kalau, benturan sekencang itu, kaca pasti pecah, Pak. Kenceng banget itu, bener asli kenceng banget. Nah, saya pas denger itu, saya inget nih, hamba Tuhan ini nih yang saya pelayanan bareng sama dia. Saya langsung ambil Alkitab, Pak. Saya baca. Saya nggak tahu itu apa yang saya baca, saya nggak tahu. Pokoknya saya baca 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 itu, panjang juga. Malam itu kayaknya malam malam saya baca Alkitab terpanjang deh. Karena kita juga, "Wih, diserang nih gua nih," gitu. Nah, pagi-paginya saya tanya dong, "Semalam siapa yang ini? Ada nggak bunyi pintu?" Nah, mama saya itu kamar paling depan, di dekat pintu-pintu itu. Dia bilang, "Nggak ada, mami nggak ada dengar apa-apa," katanya. Oh ya sudahlah, berarti kita sudah tahu apa, gitu. Nah, maksudnya kalau kalau kita ini, apa ya, kadang kita ada kondisi-kondisi di mana kita, eee, mempertanyakan Tuhan. Sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya gini, kalau ada suatu kejadian yang memang itu kejadian besar, kadang misalkan, eee, orang tua kita meninggal atau orang yang kita sayangi lah meninggal. Entah orang tua, entah nenek, entah kakek, entah saudara, entah teman. Terkadang kita suka bertanya kan, "Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan?" Gitu. Sebenarnya seharusnya nggak boleh, tapi untuk orang yang baru bertobat dan baru mengerti, itu nggak apa-apa, asal jangan terus-menerus. Saya pun pernah lumpuh setengah badan. Waktu saya lumpuh setengah badan, saat itu saya tanya, "Tuhan, kenapa? Salah saya apa? Kenapa saya sampai ini?" Saya itu nggak pernah loh celakain orang sampai gimana banget sih, nggak pernah loh. Apalagi setelah saya bertobat, saya sering buat kebaikan dan lain-lain. Pendeta-pendeta itu selalu ngomong, "Oh, upahmu besar di surga, Will. Upahmu besar di surga, Will." "Oh ya, udah wes. Oke, upahmu besar di surga." Saya nggak ngerti, upahmu besar di surga malah lumpuh saya. Saya udah dijanjikan akan dibuatkan satu perusahaan oleh perusahaan Singapura. Saya akan megang satu perusahaan dari perusahaan Singapura. Lumpuh. Sampai akhirnya dari situ saya bilang, "Tuhan, oke saya nggak ini saya mau pelayanan full time." Saya serahkan diri saya sama Tuhan. Sampai akhirnya saya disembuhkan, mmm, saya didoakan oleh ibu anak, tapi saya itu juga nggak minta, nanti deh lain 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 hari saya akan kesaksian panjang, soalnya panjang gitu.
Jadi intinya ketika kadang kita kan gitu kan, kita udah buat baik nih, kita tolong orang. Keadaan kita ini nggak baik-baik. Keadaan kita begitu-gitu aja, malah tambah parah malah iya. Apa yang salah? Pasti ada yang salah. Saya sadar, untungnya Tuhan menyadarkan saya, dan saya sadar, saya bilang sama Ibu Ana, "Bu, saya ke Semarang." Dengan keadaan saya tuh cacat sebelah kiri, maksudnya nggak lumpuh sih, udah bisa jalan waktu itu, cuman masih yang, ya pokoknya jalan berapa langkah stop. Saya nyetir mobil ke Semarang. Saya bilang, "Bu, jangan lewat telepon deh. Saya datang besok. Saya besok berangkat ke Semarang," saya bilang. "Wih, si Ibu mungkin ketantang juga." "Oke," katanya. Oh ya udah. Nah, pikir saya nih, saya nyampe, si Ibu punya tim doa, taunya enggak dong, sendirian. Bu Ana kan orangnya kecil, saya gede begini, gemuk kan. Saya pikir kalau saya manifest nih, gua ketomplok nih, ketiban nih, waduh, nggak benyek apa. Saya malah takut sendiri gitu. Tapi kejadian itu nggak ada. Intinya saya bilang, "Bu, saya ada sesuatu yang salah sama diri saya. Saya harus perbaiki. Ada hubungan saya yang salah sama Tuhan." Tapi saya nggak ngerti, itulah kita butuh pembimbing. Jangan sok pinter kita. Pembimbing kita akan tahu, oh kamu salah di sini, oh kamu ada salah di sini, oh kamu ada salah di situ. Akhirnya saya didoakan, saya tidak minta didoakan sembuh loh. Saya tidak pernah diminta didoakan untuk sembuh. Bahkan ketika saya mau berangkat ke Semarang, saya bilang sama istri saya, "Mah, saya ke Semarang bukan mau sembuh. Saya mau beresin urusan saya sama Tuhan yang salah. Banyak perintah Tuhan yang saya langgar setelah saya jadi Kristen." Akhirnya sama Bu Ana didoakanlah, sembuh. Sembuh, nggak pakai 1, 2 hari. Saat itu, detik itu, di situ juga sembuh total. Sembuh total. Saya dari nggak boleh ngangkat 5 kilo, saya sampai nge-gym. Saya ke gym. Tapi itu bonus. Yang saya syukuri itu bukan saya sembuh. Yang saya syukuri adalah hubungan saya sama Tuhan kembali lagi, bener lagi. Nah, banyak orang itu nggak mau menerima bahwa hubungan dia sama Tuhan itu ada yang salah. Sekarang kalau Bapak tanya saya ke gereja 7 hari seminggu. Cuman hari Senin doang saya nggak ke gereja. Saya pelayanan. Saya pelayanan, saya jadi ketua pemuda, saya jadi, eee, bantuin sound system, eee, pokoknya pelayanan saya banyak, banyak banget pelayanan saya. Nah, itulah yang harus kita pahami bahwa pelayanan itu tidak bisa menggantikan hubungan kita sama Tuhan. Pelayanan itu adalah tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Itu pelayanan. Kita melayani Tuhan karena kita berterima kasih dan bersyukur. Jangan kau hitung pelayananmu sebagai hubunganmu dengan Tuhan. Itu udah salah besar. Nah, kebanyakan orang sekarang menganggap seorang pelayan itu lebih suci dari jemaat. Yang melayani di parkiran mobil kalah suci sama asher, penerima tamu. Penerima tamu kalah suci sama pemain musik. Pemain musik kalah suci sama WL. WL kalah suci sama pendeta. Makanya banyaklah pendeta yang semena-mena. Benar nggak? Banyak pendeta yang masih pukul orang, banyak pendeta yang masih maki-maki orang. Sudah profesor, sudah doktor, sudah profesor, S1, S2, S3, dia paham firman, dia tahu firman, tapi dia tetap maki-maki orang. Ada? Banyak. Jangan sampai kita jadi salah satu jemaat, asher, pelayan Tuhan, apapun itu, tidak ada bedanya di mata Tuhan. Semua sama.
Hanya orang yang berkenan kepada Tuhan, hanya orang yang mengikuti perintah Tuhan, baru bisa ketemu dengan Tuhan. Kamu mau khotbah sehari 3 kali selama 1 minggu, full, kalau kamu tidak ada hubungan sama Tuhan, itu semua sia-sia. Kalau kamu tidak mengasihi Allah, kamu nggak mungkin bisa mengasihi Allah kalau kamu tidak punya hubungan dengan Allah. Benar nggak? Kamu mau pacarin, mau mau nikahin seseorang, tapi kamu nggak mengenal dia dulu. Mungkin nggak sih? Makblok jeder-jeder gitu. Kita nggak tahu itu orangnya kayak gimana, cerewetnya kayak gimana, bawelnya kayak gimana, ya kan? Menuntutnya kayak gimana. Tapi setelah kita tahu, nah baru kita pertimbangkan, kuat nggak ya gue ya hidup sama dia nih? Hidup sama dia nih 40 sampai 60 tahun loh, bukan 1, 2 tahun loh. Jangan punya pikiran 1, 2 tahun gua nggak tahan, gua lepas lah, gua ganti. Nggak bisa, Pak. Pernikahan itu hanya sekali dalam hidup, sebisa mungkin. Kecuali partner kita meninggal. Nggak ada kompromi. Ya. Nah, kita mau belajar dari Tuhan. Coba Matius 26 ayat 39. Tuhan Yesus juga nego loh. Ini kita lihat, dia ada nego juga. Waktu dia mau disalib, nego. Baris keberapa? Baris ketiga aja deh, sebelah kiri yuk. Baris ketiga sebelah kiri, yang paling ujung dalam deket tembok. Matius 26 ayat 36. Iya, boleh. Ya. Baris ketiga paling ujung tembok. Yang nyender sama tembok. Atau yang terdekat aja dari tembok, nggak apa-apa. Ya. Matius pasal 26 ayat 39. Ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Amin. Nah, itu. Jangan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Sama. Tuhan Yesus juga nego kok. Kalau boleh jangan deh, Pak. Bapak kalau boleh jangan, tolonglah, tolong. Sampai keringet darah loh. Itu kan tanda ketakutannya luar biasa. Tapi yang indah, yang membuat Tuhan Yesus itu spesial apa? Ketika dia katakan, melainkan kehendak engkau yang jadi. Coba, bisa nggak kita seperti itu? Harus bisa. Belajarlah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita sendiri. Belajarlah patuh kepada perintah Bapa daripada memaksakan keinginan kita sendiri. Matius 71 ayat 21. Sebelahnya deh. Sebelahnya. Kan ada kiri kanan. Nah, yang tadi baca pilih aja mau ke kiri apa ke kanan dah. Biar yang baca tadi pilih. Matius 7 ayat 21. Ayo. Matius 7 ayat yang ke-21. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah ini mic-nya kasih ke paling belakang karena mau dilanjutin ke Matius 22, 23. Paling belakang, sebelah kiri. Perhatikan ya. Ya, sebelah kiri. Oke, boleh. Siapa aja yang sebelah kiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sama kan? Kasihilah Allahmu, ikuti perintah Allahmu. Lakukan kehendak Bapa di surga, lakukan kehendak Allah. Bukan kita.
Apa buktinya pendeta nggak jaminan masuk surga? Lanjutin Matius 7, 22, 23. Matius 7 Ayat ayat 22. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu pendeta kan? Benar nggak? Doain orang sembuh, usir setan pergi. Kerjanya ke rumah sakit doain orang. Bernubuat. Terakhir Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu daripadaku. Apa disebut Tuhan? Kamu sekalian hamba-hambaku? Bukan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh kok bisa Pak? Ya itu, kenyataannya itu. Makanya kita perlu baca Alkitab. Jangan sampai kita itu kejebak. Kita itu jangan sampai kejebak kata orang. Ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong loh. Kita nggak cukup berseru pelayanan apa. Nggak bisa. Hubungan Tuhan, kita sama Tuhan nggak bisa diganti sama pelayanan. Jangan sembarangan. Gini, kadang kita suka gini loh. Kita harus menemukan sendiri panggilan kita di dalam Tuhan. Kita harus cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan sembarangan. Tuhan mengarahkan kita jadi singer, ngotot maunya jadi WL. Tuhan suruh kita jadi asyir, ngotot maunya jadi pendoa. Tuhan suruh kita jadi pemberita firman, maunya jadi donatur. Nah terus kalau di luar gereja contohnya apa? Cukup pakai motor Mio, ngotot DP Max. Kelilit utang, Tuhan yang disalahin. Tuhan tahu kita cukup dengan mobil Agia, ngotot DP-nya Innova. Kelilit utang. Kalau nggak Tuhan, ya pendeta yang disalahin, dibilangnya, oh bohong no. Itu pendeta bohong no. Padahal kita nggak bohong. Situnya yang ngeyel. Bener, saya punya motor Mio. Sudah berapa tahun tuh, istri saya nggak ada sih. Udah 12 atau 14 tahun. Nggak pernah saya ganti. Wah masih bisa jalan, masih bisa ngelindik. Ngapain? Gitu loh. Jadi saudara harus tahu ya, Tuhan itu mau kasih kita hidup baik-baik. Tuhan mau kasih kita yang indah-indah dalam kehidupan ini. Tapi kalau yang indah itu merusak kita atau menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan nggak bakalan kasih. Contoh, kamu naik Mio, apa yang mau disombongin lo naik Mio? Kalau naik NMAX kan gayanya jadi pecicilan. Ngeliat cewek, boncengin cewek, gebet cewek, padahal istri nunggu di rumah mana. Disuruh beli beras, malah ngajak cewek makan burger, pulang nggak jadi beli beras. Istri marah, yang disalahin siapa? Istrinya. Bawel lu, lah padahal situ salah, kagak beli beras, belinya burger sama cewek lain. Ya toh? Sayang sih nggak ada cewek. Kalau ada cewek sama, cewek juga sekarang begitu, udah nggak ada malunya. Ya kan, sekarang cewek itu udah liar loh. Selingkuh itu udah kayak santai-santai aja, udah kayak cowok aja gitu. Nah, intinya sekarang kita back to basic, kembali ke dasarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dengar perintahnya, lakukan. Bagaimana caranya kita bisa menemukan destiny kita di dalam Tuhan? Atau bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Cuma satu cara. Caranya banyak maksudnya. Jalannya satu, yaitu bergaul dengan Tuhan. Nah, bergaul dengan Tuhan ini apa aja? Saya kasih tahu rahasianya. Perbanyak jam doamu, rajin-rajin baca firman, perkatakan firman-Nya, dan lakukan apa yang firman ajarkan. Kamu tahu kamu tidak boleh membenci orang. Kamu tahu kamu harus mengasihi musuhmu. Kalau hari ini kamu ada di dalam karena kamu dijebak oleh orang,
ampuni orang itu. Kalau kamu ada di sini karena kamu disakiti orang, ampuni orang itu. Karena Alkitab, firman yang mengajarkan seperti itu. Bukan kata pendeta, bukan kata pembawa firman. Iya kan? Ini nanti ada di sesi yang berikutnya. Karena hukum yang kedua, tadi kan hukum yang pertama dan terutama. Ada yang hukum keduanya itu yang nempel sama hukum yang pertama. Tapi waktunya nggak cukup. Ya. Nah, tapi teman-teman paham kan? Jangan cari berkat dulu, Pak. Jangan berpikir, wih, itu orang bisa nyembuhin orang, gue mau kayak dia. Itu nanti dulu. Tuhan akan kasih kamu karunia beda-beda semuanya. Kalau semuanya nyembuhin orang, nanti yang khotbah siapa? Kalau semuanya tukang usir setan, yang nyembuhin orang siapa? Kalau semuanya khotbah terus yang doain orang siapa? Jadi kita semua punya porsi. Kalau semuanya jadi hamba Tuhan, yang ngebiayain pekerjaan Tuhan itu siapa? Saya paling seneng nih ngomong ini. Bukan karena matre, karena saya tidak terikat ke satu organisasi. Terserah saudara mau kasih duit saudara kemana. Tanya sama Tuhan. Saya itu selalu bilang, apa yang Tuhan suruh kasih, kasihlah. Nggak rugi, percaya deh, nggak rugi. Saya sudah ngelewati banyak. Saudara tadi dengar kan cerita saya sekilas, saya bilang, upamu besar di sorga, nanti Tuhan yang balas. Biasa begitu kan jawabannya. Saudara tahu hari-hari ini, setelah saya beresin urusan saya sama Tuhan, Bu Ana tolong saya, itu semua terjadi di hidup saya. Serius, anak saya les gitar sama satu guru gitar itu lumayan terkenal. Orang ngeles sama dia itu sampai 2 juta sebulan. Saya nggak ada setengahnya. Karena anak saya, bahkan saya pernah nggak bisa bayar. Dia bilang apa? Udah, lu nggak usah pikirin. Anak lu suruh ngeles aja tetap. Karena apa? Kita menabur kebaikan, pasti ada kebaikan yang kita tuai. Kalau kamu taburnya kejahatan, ya kamu akan tuai kejahatan. Nggak bisa kamu tabur kejahatan, kamu mau tuai kebaikan. Nggak ada ceritanya, di mana-mana juga nggak ada. Kamu mau nyari kemana pun, istilahnya gini, kamu mau nyari ke agama manapun, nggak ada. Semua pasti bilang, kamu tabur kebaikan, kamu tuai kebaikan. Ada karma baik, kamu dapat karma baik. Karma jahat, ya kamu dapat yang jahat. Udah itu, sama semuanya. Makanya, bagaimana kita mau hidup bergaul dengan Tuhan? Kalau kita, perkataan kita aja kotor. Yang keluar sampah semua nih, ucapannya. Binatang, sampah, ya kan, dikit-dikit monyet, dikit-dikit anjing, dikit-dikit babi, dikit-dikit setan. Terus kau mau pakai ini yang kita tidak jaga untuk memuji Tuhan? Mana bisa? Tuhan itu kan suci, sakral. Benar nggak? Kan zaman sekarang tuh sadis banget tuh kan, saya lihat-lihat kan ketemu orang, anjing. Cok, sekarang pakainya cok. Udah jing tuh udah jarang cok sekarang. Cok itu kasar sekali setahu saya. Saya sampai cari, saya tanya di apa namanya? Di ChatGPT, saya tanya orang Surabaya. Cok itu kasar sekali loh. Tapi dipakai untuk bahasa sehari-hari. Dan santai aja. Orang Kristen pun sama, banyak di gereja saya ketemu. Woi, cok di dalam gereja. Apalagi anak-anak mudanya. Serem sekali. Ya, ayo teman-teman yang ada di ruangan ini sekarang, saya itu, kita ini pemberita firman yang cuman punya waktu setengah jam, 40 menit, cuman bisa ngasih tahu begini, kita nggak bisa apa-apa. Semuanya terserah sama saudara. Saudara ambil keputusan, saudara mau ikut Tuhan, kembali ke Tuhan atau enggak. Saya jujur, saya nggak ada ruginya, Pak. Saya itu karena saya benar-benar berhutang banyak sama Tuhan. Saya sebisa mungkin saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Walaupun keras, walaupun mungkin saudara rasa berat atau apa, Tuhan pasti tolong. Tidak ada yang berat di dalam Tuhan. Kalau ada masalah, ada apa, carilah kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani,
di mana saudara bisa menceritakan dan dia bisa memberi jalan keluar. Tapi kalau pendeta mah nggak jauh-jauh lah, jalan keluarnya disuruh doa, karena memang itu adalah senjata kita yang paling kuat. Saya sudah ngerasain. Nah kalau teman-teman bilang, ah bisa aja, cobain makanya. Doa yang rajin. Nah kalau baca Alkitab itu keluar suaranya. Jangan baca dalam hati ya. Karena iman timbul dari pendengaran toh. Nah kau baca firman, kau harus ada suara keluar. Ya, ingat ya. Perbanyak jam doamu, tambahin jam doamu. Jangan doa cuman kalau mau makan. Mau makan Tuhan terima kasih. Amin. Mau tidur. Saya nggak yakin nih bangun tidur pada berdoa nih. Siapa yang bangun tidur berdoa coba? Hah? Woi, oke, boleh lah. Yang mau tidur berdoa? Wah kan lebih banyak ya. Yang mau makan berdoa? Nah, nggak ada. Atau gimana ceritanya? Nah, biasakan dari hal-hal kecil. Kita bersyukur tuh, kita masih bisa makan enak. Ada orang di sono makan itu ngais tempat sampah. Kita belajarlah, ya. Mulai hal-hal kecil. Biasakan sebelum kita bangun, kita melakukan aktivitas, kita bersyukur kita diberi nafas. Tuhan nggak perlu kok kamu berdoa dengan, oh Allahku yang maha kudus dan maha mulia. Hamba datang kepada. Nggak perlu begitu, santai aja Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, aduh semalam tidurnya enak banget. Walaupun tempatnya nggak enak, tapi aku semalam tidur bisa lelap banget Tuhan, terima kasih. Aku hari ini mau menyenangkan Tuhan. Tuhan tolong aku ya, jangan sampai aku menyakiti hatimu. Udah, mau makan Tuhan terima kasih loh, ini makanannya enak banget. Kita belum nyicipin, tapi kita bersyukur dulu. Urusan tuh makanan nggak ada rasa, tetap bersyukur. Terima kasih loh Tuhan. Karena masih ada orang yang makan dari sampah. Betul? Mau tidur, terima kasih Tuhan. Ampuni aku. Ini yang paling penting. Setiap malam datang sama Tuhan minta ampun. Tuhan ampuni aku atas kesalahan yang aku lakukan. Aku mau belajar besok lebih baik lagi. Nah besok paginya, Tuhan aku sudah bangun, aku sudah berjanji hari ini mau lebih baik. Tolong aku supaya bisa lebih baik. Malamnya balik lagi, Tuhan ampuni aku. Karena sampai hari ini semua orang pasti ada keselip-keselip pasti ada lah. Nggak sengaja marah saya masih. Semua itu pembicara masih. Kadang keselip-keselip gitu kayak tiba-tiba set, kita marah ada pasti, nggak mungkin nggak ada. Makanya setiap hari minta ampun sama Tuhan, gitu ya. Jadi saudara harus paham urusan mujizat berkat itu belakangan, yang penting dasarnya harus kuat dulu. Kalau kamu cinta Tuhan, bagaimana susahnya hidupmu, kamu nggak akan tinggalin Tuhan. Amin. Ya, ini yang paling penting kalau saudara kembali kepada Tuhan, perbanyak jam doa, baca firman, perkatakan firman, Roh Kudus pasti tolong saudara. Roh Kudus pasti tunjukin kemana kita harus melangkah. Sampai setiap langkah kita tuh presisi. Kita nggak meleset-meleset lagi. Ya kita mencintai Tuhan dengan benar. Kita nggak ngomong kasar, kita nggak marah-marah, kita nggak cepat tersinggung, kita nggak baperan. Gitu. Jadi udah ngerti? Paham ya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pelajari ini, ingat-ingat terus, sebut-sebut terus, lakukan. Baru nanti kita step by step. Gitu. Yang penting dasarnya harus kuat dulu. Jangan kayak tempe gitu. Aduh, kena masalah dikit ngambek sama Tuhan. Kena masalah dikit ngambek sama Tuhan. Aduh, ya. Kena masalah dikit cari alternatif. Kena ini sedikit kita nggak setia lagi sama Tuhan. Janganlah. Ya, Tuhan itu nggak kemana-mana. Tuhan itu ada di situ. Di mana? Di hatimu. Tuhan ada di situ. Nggak usah cari Tuhan jauh-jauh. Kamu mau cari Tuhan nggak perlu ke gereja. Di dalam tempatmu, di ruanganmu yang sekarang ini yang sempit, yang susah, kamu berlutut, kamu berdoa. Nanti diledekin lu pasti. Yuk, lihat tuh. Cailah gayanya. Pakai acara berdoa. Besok juga anjing-anjingin orang lagi. Liatin aja noh. Gitu. Pak, jangan menyerah. Terusin. Pasti Tuhan ubah kamu pelan-pelan. Amin. Lewat setiap kejadian di dalam hidupmu, kamu akan dikikis pelan-pelan oleh Tuhan.
Asal engkau tetap setia, engkau tetap datang sama Tuhan setiap hari. Engkau setia, perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ya Tuhan, kami mau sujud di altar-Mu. Mari saudara, teman-teman yang mau berubah, pandanglah Tuhan. Pandanglah Tuhan yang sudah mati bagi kita. Bukan mati biasa, dia disiksa sepanjang Via Dolorosa. Dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi, dia dihina, direndahkan. Atas sesuatu yang tidak dia perbuat. Kematiannya di kayu salib ada kematian yang paling hina dalam hukum Israel. Semua untuk menyelamatkan kita. Mari teman-teman, sudah saatnya kita kembali kepada Tuhan. Dunia menawarkan kenikmatan, tapi kenikmatan itu hanya sebentar. Paling 70 tahun, 80 tahun. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, langit baru dan bumi baru adalah selama-lamanya. Kita bersama Tuhan, memerintah bersama-sama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah hal yang paling indah dibandingkan kenikmatan dunia ini. Jangan merasa minder kalau engkau masih ngekos. Jangan merasa minder kalau kamu hanya bekerja sebagai cleaning service atau kurir atau pekerjaan yang dianggap orang rendah. Tuhan tetap bekerja dalam perkara-perkara kecil. Mari kita kembali kepada Tuhan dan sadari, akui, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah terlalu jauh dari Tuhan dan selalu menyakiti Tuhan setiap hari. Jadilah terang dimanapun kalian berada. Mulai saat engkau keluar dari ruangan ini, engkau sudah harus mulai berubah. Semuanya itu butuh proses, tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Tetapi yang paling penting adalah kemauan kalian untuk berubah. Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan kami, keteledoran. Kami banyak menyakiti hati-Mu. Tetapi kami berjanji, kami mau berubah Tuhan. Di tengah kehancuran dunia ini, rusaknya dunia ini, kami tahu itu sangat sulit. Tetapi kami juga tahu Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, malaikat-malaikat-Mu akan menuntun kami, sehingga kami bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh terus ada di dalam hadirat-Mu setiap saat dan menyenangkan Engkau. Kami menjadi berkat. Dan firman-Mu ini yang kami dengar hari ini, biarlah terus bertumbuh di dalam kami dan berbuah lebat sehingga Engkau pun boleh menikmati hidup kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita, turunlah berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati, selamat berjuang ya.
Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik kudusnya, lindungiku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta